Sejak kecil, kita mungkin diminta untuk berteman dengan banyak orang. Nyatanya, semakin bertambahnya usia, kita menyadari bahwa jumlah teman kita mulai berkurang. Semakin bertambah usia, kita semakin mencintai diri kita sendiri. Dan secara tidak sadar, kita akan mulai menjauh dari teman-teman kita yang tidak support dengan keadaan yang sedang kita capai atau tuju. Namun faktanya, teman yang tidak terlalu banyak akan membentuk kesetiaan yang berkualitas, karena mereka merasa tahu kita adalah orang yang selektif dalam memilih teman. Dan ketika dia dianggap teman olehmu, maka dia akan sangat menghargaimu. Ketika kita memiliki teman banyak, akan ada kondisi di mana teman-teman kita akan merasa terlupakan dan pilih kasih. Sedangkan kita tidak bisa mengikuti dan menyenangkan semua teman kita, teman yang ada di lingkungan kita. Ditambah kita pasti memiliki kesibukan masing-masing, yang mana kita harus bekerja, belajar, dan mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan dan cita-cita kita. Di lingkungan pertemanan juga sudah pasti akan ada orang yang tidak produktif, tapi dialah yang paling aktif di lingkungan pertemananmu. Dan ironisnya, dia yang paling aktif juga dalam membuat kegiatan, dan celakanya kegiatannya selalu hal-hal yang tidak produktif, bahkan cenderung negatif. Jika kita mempertahankan hal itu, kita akan semakin terbawa menjadi orang-orang yang tidak produktif. Cita-cita dan harapan kita akan semakin terkubur dan terlupakan. Apalagi jika kita berharap sukses, yang mana sukses tidak bisa dicapai dengan instan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Jadi semakin kita santai-santai di lingkungan pertemanan yang banyak tapi tidak berkualitas, maka semakin sia-sia masa muda kita. Ketika kita mulai membatasi pertemanan, kita akan lebih fokus kepada diri sendiri, dan sudah pasti menjadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan dan harapkan akan kita perjuangkan tanpa adanya penghalang. Pasti akan ada teman yang mengatakan tentang kesetiakawanan di saat kamu mulai menjaga jarak dengan mereka. Tapi perlu diingat, kesetiakawanan semacam ini adalah kemalasan yang dibalut dengan kata setia kawan. Karena teman yang sesungguhnya mereka yang paham dan mengerti tentang siapa kita, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita mimpikan, dan teman yang bisa memberi kita waktu dan ruang. Tidak sedikit lingkungan pertemanan yang banyak akan menimbulkan suasana yang toksik. Itu akan mempengaruhi behavior kamu, dan itu sudah pasti tidak baik. Dalam pertemanan, yang harus kita pentingkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi teman yang berkualitas akan sangat membantu kita. Dan itulah kenapa rata-rata orang sukses adalah seorang introvert. Mereka sangat selektif dalam memilih lingkungan dan partner. Silahkan baca biografi-biografi orang sukses dunia. Pasti mereka lebih banyak waktu untuk upgrade diri, belajar, dan memilih teman yang berkualitas. Perlu diingat bahwa introvert seperti orang-orang sukses dunia, pada dasarnya mereka lebih suka menyendiri, tidak suka keramaian, dan membutuhkan ruang sendiri untuk melakukan sesuatu yang produktif. Jadi bedakan antara orang introvert dan pemalas atau pemalu. Teman yang terbatas membuat kita fokus kepada mereka dalam hal relasi pertemanan, mudah dalam menjaga komunikasi pun. Dari sisi ekonomi sudah pasti hemat waktu dan tenaga serta biaya. Dari sisi sosial dan psikologis akan sangat minim terjadinya konflik jika kita memiliki teman yang terbatas. Pada dasarnya menjalin pertemanan itu tidak melulu soal berapa banyak teman yang harus kita miliki. Daripada memikirkan jumlah teman yang ideal, yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menjaga kualitas masing-masing pertemanan kita. Percuma saja jika kita punya banyak teman tapi nyatanya tidak ada dampak positifnya dalam kehidupan kita.
Lebih baik punya teman dalam jumlah yang terbatas, tapi mereka terus mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi punya sedikit teman juga tak akan ada artinya kalau kita tetap tidak bisa membuka diri dan berkembang. Terlebih jika kita termasuk orang yang senang bersosialisasi, maka lingkungan pertemanan tentu akan lebih baik jika terus meluas dari hari ke hari. Jadi pada akhirnya pilihlah teman yang bisa mendukung, menerima, dan ingin berjuang bersamamu. Dan itulah pertemanan yang berkualitas.